Adab-adab keluar dari kamar mandi atau toilet. Yang pertama, adabnya ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Kalau ke tempat-tempat yang baik itu masuknya kanan. Kalau ke tempat-tempat yang jelek masuknya kiri atau kotor. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau keluar dari kamar mandi kaki kanan. Kalau keluar dari masjid kaki kiri, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, begitu. Sebaliknya, keluar dari kamar mandi pertama kaki kanan, mendahulukan kaki kanan. Dibiasakan, memang kalau tidak dibiasakan sulit ya. Nomor 2, membersihkan tempat buang air besar atau buang air besar kecil yang telah digunakan agar baunya tidak mengganggu orang lain. Ini penting nih. Bersihkan, habis kita buang hajat dibersihkan. Kadang-kadang orang kota maritibil, akhirnya orang yang lain yang masuk cium aroma tidak enak, terganggu. Ini ganggu orang ya. Ganggu orang itu haram hukumnya ya. Sama, kita buang hajat tidak dibersihkan ya, di mana saja ya. Kita kalau buang hajat bersihkan supaya orang yang akan masuk setelah kita tidak terganggu ya. Seram, ngejeding seram, makanya sampai ditulis itu di toilet siram yang cukup. Itu adab ya, adab membersihkan tempat setelah kita buang hajat tersebut. 3, menutup pintu kamar mandi. Mohon kejeding tutup lah bang. Nah, itu juga kadang-kadang nanti akan banyak masalah ya. Kalau orang buang hajat nggak ditutup itu akhirnya kelihatan orang atau ada orang masuk ya. Usahakan ditutup ya. Kadang-kadang sudah ada pintunya, kadang-kadang tapi orang malas itu. Kadang-kadang cuman rapat. Atau di tengah-tengah dia buang hajat ada orang masuk, akhirnya terganggu, dia terganggu, orang terganggu. Jadi adabnya tutup kamar mandi tersebut. 4, membaca doa setelah keluar dari kamar mandi. Bacanya di luar, bukan di dalam kamar mandi. Setelah keluar lewat dari pintu toilet baca doa ya. Paling sedikit doanya alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Itu biasa yang doanya anak TK ya, kalau keluar dari kamar mandi. Tapi ini perlu diajarkan. Tapi lengkapnya, detailnya doanya itu agak panjang. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi manfa'atahu wa adhaba 'annil adza, Allahumma hassin farji wastur aurati wa la tushmit bil a'da. Itu lengkapnya. Tapi paling tidak kita baca alhamdulillah alladzi adhaba 'annal adza wa afani. Itu doanya keluar dari kamar mandi. 5, membaca doa setelah buang air kecil atau buang air besar. Allahumma tahhir qalbi minal nafaq wa hassin farji minal fahashi. Ini doa setelah ya kita buang hajat, minta supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini doa yang diriwayatkan ini. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku daripada sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungi kemaluanku daripada kotoran-kotoran atau dosa atau maksiat gitu. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, berwudu di luar kamar mandi jika memungkinkan supaya dapat membaca zikir wudu tatkala berwudu. Kalau bisa, banyak orang wudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Kalau bisa kita buat seperti keran, ada pancoran itu di luar, kita berwudu di luar kamar mandi. Kenapa? Karena wudu itu ada zikirnya, ada doanya ya. Waktu basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, minta doa kan. Nah itu kalau di dalam toilet kan susah kita doa. Gimana kita mau baca doa? Nah, kalau bisa wudunya di luar dari toilet ya. Ya kalau cuman
darurat, mungkin tidak ada lagi tempat. Tapi kalau di rumah kita tiap hari mau bertahun-tahun, nah, itu kan kalau bisa sediakan tempat wudhu khusus, satu aja ada tempat wudhu atau ada keran begitu di luar yang biasa kita gunakan untuk berwudhu dengan niatan mau ngamalkan doa-doanya, mau ngamalkan sunnah-sunnahnya begitu. Sebab kalau di dalam kamar mandi susah untuk zikir, susah untuk baca doa-doanya daripada wudhu tersebut. Ini 6 adab keluar daripada toilet, dari kamar mandi.